Sekarang kita sudah masuk materi utama yang berhubungan dengan pengantar akuntansi keuangan. Materi ini akan terbagi menjadi beberapa video. Satu video berjudul First Insight into Financial Accounting, video lainnya berjudul Introduction to Accounting. Sekali lagi saya ingatkan, tolong pelajari materi sesuai dengan panduan yang sudah disediakan di si Pejar. Seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya terkait First Insight into Course, mata kuliah pengantar akuntansi berfokus pada akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selanjutnya, materi akuntansi perusahaan dagang akan banyak dibahas lebih detail di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Sekarang, Anda saya beri tugas untuk memikirkan 3 contoh perusahaan jasa dan 3 contoh perusahaan dagang. Silahkan dipikirkan dulu selama 3 menit. Jangan mencoba skip ke tampilan video berikutnya. Jadi sekarang, bayangkan 3 perusahaan jasa dan 3 perusahaan dagang. Anda akan ditemani musik selama 3 menit. Baik, sudah lewat 3 menit. Sekarang kita bahas apa yang Anda pikirkan terkait perusahaan jasa terlebih dahulu. Setiap tahun, setiap saya mengajar mata kuliah ini dan saya memberikan pertanyaan contoh perusahaan jasa kepada mahasiswa, pasti jawabannya umumnya klise, klasik. Pasti ada yang memikirkan contoh perusahaan jasa ada salon, laundry, bengkel, ya kan? Jawaban itu benar karena perusahaan jasa memang menjual jasa kepada customer. Jadi benar jika contohnya adalah salon, laundry, bengkel. Tetapi selalu ini yang ada di pikiran mahasiswa baru ketika disuruh menyebut perusahaan jasa. Padahal perusahaan jasa itu juga ada rumah sakit, bank, kantor akuntan publik, gedung bioskop, production house, universitas juga perusahaan jasa, klub sepak bola juga,
kantor pajak, perusahaan penerbangan seperti Garuda, PT KAI yang menyediakan jasa transportasi kereta api, ada lagi Telkomsel, ada lagi SM Entertainment, JYP, Big Hit, dan YG. Sekarang sadarkan bahwa banyak perusahaan jasa selain salon dan laundry. Memang banyak di antara mereka tidak murni menjual jasa. Salon juga sering menjual sampo dan teman-temannya. Klub sepak bola dan agen artis menjual merchandise. Tapi sekarang kita fokus dulu di bidang usaha mereka, penjualan jasa, di mana banyak sekali contoh perusahaan jasa di sekitar kita atau yang kita sebenarnya sudah akrab selama ini. Lalu bagaimana perusahaan dagang? Perusahaan dagang menjual barang dagangan. Contohnya ada supermarket seperti Alfamart, Indomart, Hypermart yang menjual barang dagangan. Mereka menjual Indomie yang merupakan produk Indofood. Mereka tidak merubah bentuk Indomie menjadi bentuk lainnya. Jadi jika perusahaan yang beli produk kemudian menjual produk tersebut ke customernya tanpa merubah bentuk produk itu, maka perusahaan itu disebut sebagai perusahaan dagang. Jika Indofood disebut perusahaan manufaktur karena dia membeli bahan baku seperti tepung untuk kemudian diproduksi menjadi Indomie. Dalam perusahaan manufaktur ada proses produksi, merubah bahan baku menjadi barang jadi. Ini yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Contoh lainnya adalah toko buku seperti Gramedia dan Togamas. Mereka menjual buku dan peralatan tulis. Ada lagi S Hardware yang menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga. Sekarang kita bahas profesi yang berhubungan dengan akuntansi yang biasanya menjadi akuntan, auditor, guru, atau dosen yang mengajar akuntansi. Apakah salah satu dari mereka ini menjadi cita-cita Anda ketika milik kuliah di program studi ini? Saya yakin beberapa atau banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini tidak ingin menjadi akuntan atau pendidik dalam bidang akuntansi. Tapi bukan berarti Anda tidak akan lepas dari dunia akuntansi. Bagaimana jika di masa depan Anda bukan akuntan, tapi Anda punya usaha sendiri di mana Anda harus bisa menilai kinerja usaha, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Setidaknya Anda butuh data angka yang dihasilkan oleh bidang akuntansi untuk membantu Anda mengambil keputusan yang tepat. Jika Anda bekerja di bagian pemasaran produksi, Anda juga akan butuh data akuntansi karena data akuntansi akan bantu Anda menentukan harga jual produk, menentukan jenis produk apa yang merugikan dan menguntungkan. Jadi semua bidang kerja di pemasaran, produksi, manajemen, dan sistem informasi semuanya membutuhkan angka yang dihasilkan dari proses akuntansi. Sehubungan dengan itu, dalam dunia bisnis, akuntansi sering disebut sebagai alat untuk berkomunikasi. Angka yang dihasilkan oleh proses akuntansi bisa memberikan informasi terkait kinerja perusahaan yang angka itu diwujudkan dalam laporan keuangan. Jika kita tidak dapat membaca laporan keuangan, maka akan sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dengan usaha kita. Sehubungan dengan itu, kita jadi paham kekuatan dari pemahaman kita terkait dengan akuntansi yang dimulai dengan pengantar akuntansi. Kemudian di semester berikutnya, kita masih bertemu dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, 2, 3, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, perpajakan, dan mata kuliah lainnya. Seperti yang saya bahas di pertemuan awal, mata kuliah ini menjadi kunci pemahaman Anda di mata kuliah lainnya. Jika Anda ingin mudah memahami AKM 1 atau akuntansi keuangan menengah 1, maka Anda harus punya dasar pemahaman yang kuat di mata kuliah pengantar akuntansi. Sekarang kita masuk ke topik laporan keuangan, bahasa Inggrisnya financial statement. Materi ini dibahas sekarang bukan berarti kita membahas detail apa itu laporan keuangan, bukan berarti membahas detailnya isi laporan keuangan. Tujuan kali ini lebih menunjukkan kepada Anda bahwa laporan keuangan itu ada, sehingga saya akan tunjukkan laporan keuangan real. Tentunya di mata kuliah pengantar akuntansi, Anda tidak akan menghasilkan laporan keuangan sedetail dan sekompleks contoh yang akan saya tunjukkan. Anda pasti akan ada waktunya menghasilkan laporan keuangan seperti itu ketika sudah menempuh akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjut. Kali ini Anda cukup tahu bahwa ada laporan keuangan real, dan saya harap nanti setelah mengetahui ini, Anda akan masuk ke web-web perusahaan yang Anda kenal, yang Anda sudah akrab atau yang Anda ingin kepo, kemudian dilihat laporan keuangannya.
Saya mulai dari contoh laporan keuangan perusahaan jasa klub sepak bola. Karena saya penggemar Juventus, maka saya akan sangat tertarik dengan laporan keuangan Juventus. Ini contoh laporan keuangannya. Jika Anda ingin lebih detail atau jelas melihat laporan keuangan, silahkan langsung masuk ke website Juventus atau klub sepak bola lainnya. Oke, laporan keuangan itu ada laporan laba rugi atau income statement. Sekali lagi, belum saatnya saya membahas apa itu laporan laba rugi. Yang jelas dari laporan ini kita bisa melihat bahwa Juventus mengalami kerugian setelah pajak sebesar 39 jutaan euro di tahun 2018 dan rugi sebesar 89 juta euro di tahun 2019. Laporan lainnya adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau sering juga disebut laporan neraca atau balance sheet. Laporan ini berisi aset perusahaan di mana di dalamnya ada aset dalam bentuk kas, tanah, gedung, dan aset perusahaan juga termasuk pemain sepak bola. Sebenarnya ada lagi yang disajikan di laporan ini yaitu terkait dengan berapa hutang Juventus. Hanya saja tidak tertampilkan di slide ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut berapa hutang Juventus, silahkan langsung masuk ke websitenya dan lihat laporan keuangannya. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Jadi laporan ini menceritakan perubahan kondisi ekuitas perusahaan. Materi ini tidak akan saya bahas detail terlebih dahulu. Yang jelas, perusahaan seperti Juventus mendapatkan dana kalau tidak dari hutang ya dari ekuitas atau dari modal. Apa saja dana dari ekuitas? Jadi Juventus dapat dana dari perolehan laba atau usaha mereka, tapi laba itu belum tentu kas ya. Perusahaan bisa saja bilang laba 100 juta, belum tentu ada kas 100 juta. Ini berhubungan dengan accrual basis. Nanti kita akan bahas ini di materi lainnya dalam mata kuliah ini. Yang jelas, Juventus dapat dana dari upaya mereka untuk mengelola aset sehingga menghasilkan kas. Sumber dana lainnya adalah dari uang investor yang beli saham Juventus, sehingga Juventus mendapatkan dana dari para investor. Oleh sebab itu, investor sangat membutuhkan data akuntansi terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang mereka investasikan. Maka terdapat laporan perubahan ekuitas dan bahkan di sini disebutkan Statement of Shareholders Equity. Shareholder adalah pemegang saham atau investor saham. Laporan keuangan itu juga ada catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Jadi di sini berikan informasi pendukung angka-angka yang kita sudah lihat sebelumnya. Catatan ada banyak berlembar-lembar. Saya hanya ambil satu bagian dari semua catatan itu. Di sini ada detail nama-nama pemain sepak bola dan mereka diamortisasi atau didepresiasi. Maksudnya apa? Sekarang saya ilustrasikan begini. Jika kita beli handphone senilai 2 juta rupiah, kemudian kita pakai, kemudian kita jual setahun kemudian, nah apakah nilainya tetap 2 juta? Pasti tidak, nilainya pasti turun. Itu yang disebut sebagai depresiasi. Nanti kita akan kenal konsep dasar ini di materi lain dan akan kita bahas detail di akuntansi keuangan menengah. Nah, demikian juga dengan pemain sepak bola. Nilai mereka diturunkan berdasarkan kontrak. Jadi contoh, Buffon dikontrak selama 5 tahun. Nilai kontrak pasti akan menurun sampai tahun kelima, yang berarti pada tahun kelima nilainya menjadi 0 atau ada nilai sisa. Sehingga berikutnya tergantung kontrak, apakah Buffon memperpanjang kontrak atau tidak. Jadi catatan ini seperti lampiran perhitungan dari data yang tertulis di bagian laporan keuangan lainnya yang dicontohkan sebelumnya. Berdasarkan contoh tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa jenis laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Sebenarnya ditambah lagi satu laporan, yaitu laporan laba rugi komprehensif atau statement of comprehensive income. Di contoh laporan laba rugi Juventus juga sudah ada laporan laba rugi komprehensif yang letaknya di bawah laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan ini juga sering disebut sebagai neraca atau balance sheet. Laporan berikutnya adalah laporan arus kas atau cash flow. Contoh Juventus tadi belum terdapat laporan ini, tapi jika Anda melihat laporan keuangan Juventus di webnya, pasti Anda menemukan laporan ini, hanya saja tidak tersajikan di slide di video ini.
Setelah mempelajari materi ini, saya harapkan Anda setidaknya memahami jenis-jenis laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antar perusahaan dengan pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Di samping itu, sekarang Anda juga dapat membuktikan bahwa laporan keuangan ini real ada dimiliki setiap perusahaan. Sekarang saya harap Anda memanfaatkan hobi Anda untuk melakukan investigasi laporan keuangan perusahaan yang Anda kenal, mungkin perusahaan klub sepak bola, MotoGP, Formula One, production house untuk film-film Hollywood. Siapa tahu Anda ingin mengetahui laporan keuangan perusahaan yang menggaji aktor pemeran Avengers. Oh ya, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengakses laporan keuangan perusahaan-perusahaan tertentu, ini sekedar clue, buka website perusahaan. Kemudian laporan keuangan biasanya ada di menu Investor Relations, lalu cari tulisan Financial Statement. Kalau tidak ada itu, cari dokumen Annual Report. Annual Report itu adalah laporan tahunan yang isinya ya ada laporan keuangan dan informasi-informasi lainnya seperti visi misi perusahaan, strategi, produk, penerapan CSR, good governance, sumber daya manusia, dan lainnya. Jika Juventus, inilah bentuk Annual Report, di dalamnya ada laporan keuangannya. Kemudian laporan keuangan ada disebutkan periode waktunya. Yang paling lengkap adalah laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Jadi sebaiknya Anda mencari laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Oke, cukup di sini saja kita membahas pengenalan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan mengenalkan materi berikutnya yang paling utama, yaitu siklus akuntansi. Laporan keuangan yang kita bahas tadi merupakan output dari suatu proses akuntansi. Nah, proses itu yang dikenal sebutannya dengan siklus akuntansi. Inilah siklus akuntansi, dan biasanya mahasiswa sangat hafal siklus akuntansi. Kita mulai dari transaksi. Transaksi kita catat dalam jurnal. Jurnal kemudian pindah datanya atau kita posting ke ledger atau buku besar. Kemudian dari buku besar menghasilkan neraca saldo atau trial balance. Trial balance ini memerlukan penyesuaian, sehingga proses berikutnya kita membuat jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Kemudian jurnal penyesuaian kita posting ke buku besar atau ledger. Dari buku besar atau ledger, maka kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Dari adjusted trial balance, maka kita bisa membuat laporan keuangan. Jika kita lihat di sini ada worksheet atau kertas kerja. Ini maksudnya bahwa untuk menyusun laporan keuangan, akuntan angkat sangat terbantu dengan peran worksheet. Tapi sebenarnya tanpa kertas kerja, akuntan sudah bisa menyusun laporan keuangan dari adjusted trial balance. Setelah kita menyusun laporan keuangan, maka kita membuat jurnal penutup atau closing entries. Data jurnal penutup kita posting ke buku besar atau ledger. Dari ledger kita menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Kemudian tahap terakhir yang sifatnya opsional adalah jurnal pembalik atau reversing entries. Hal ini berarti jurnal ini bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Hal itu tidak akan merubah angka dalam laporan keuangan yang sudah dikeluarkan dan laporan keuangan yang akan dikeluarkan di periode selanjutnya. Jadi inilah siklus akuntansi yang akan kita pelajari, yang akan kita lakukan selama 1 semester untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sebenarnya siklus akuntansi bisa diringkas seperti ini: transaksi, jurnal, neraca saldo, jurnal penyesuaian, adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, closing entries atau jurnal penutup, dan post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Mungkin jika model ini lebih simpel bagi Anda untuk memahaminya. Nah, berikutnya Anda tinggal mikirkan ledger atau buku besar. Posisi dia pasti setelah jurnal atau juga di sini disebut dengan entry. Jadi kita lihat di sini, setelah ada jurnal atau entry pasti ada buku besar atau ledger. Setelah adjusting entry pasti ada ledger. Setelah correcting entries ada ledger. Jadi setiap ada jurnal pasti mempengaruhi buku besar atau ledger. Materi ini pasti akan Anda pahami di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berdasarkan siklus akuntansi tadi, maka materi kita berikutnya berdasarkan siklus akuntansi. Jadi urut mulai dari konsep dasar akuntansi, kemudian persamaan dasar akuntansi karena materi ini yang mendasari penjurnalan, kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan.
Materi ini berfokus pada konsep debit dan kredit. Selanjutnya, jurnal penyusunan sebelum kita membahas neraca lajur. Kemudian materi berikutnya kita membahas penyusunan laporan keuangan. Di sini kita sudah bisa membuat atau menghasilkan laporan keuangan walaupun masih sederhana, tidak sekompleks seperti contoh perusahaan Juventus tadi. Kemudian, materi berhubungan dengan jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi. Jurnal koreksi tidak tertulis di siklus akuntansi tadi karena jurnal ini hanya diperlukan jika ada kesalahan pencatatan. Jika tidak ada kesalahan, maka tidak perlu jurnal koreksi. Materi berikutnya masih terkait dengan pengantar akuntansi yang kita sebut Introduction to Accounting.